950 tewas, 5.000 korban luka, 52 kabupaten dan kota, 156.000 rumah rusak, 435 jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum rusak, dan 534 sekolah rusak. Inilah akibat dari banjir yang terdampak di 3 provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Selamat datang kembali di channel Argumen. Kawan-kawan, kali ini kita berada di posisi konten yang sangat berduka ya, karena provinsi-provinsi yang ada di Indonesia kini, terutama di 3 provinsi yang saat ini sedang mengalami bencana besar yang memberikan efek besar juga kepada masyarakat di 3 provinsi tersebut, sehingga menurut saya di sini saya ingin sangat membahas gitu ya. Kenapa di sini peran negara, peran yang juga elemen-elemen negara ini tidak begitu cepat untuk bisa menangani bencana sebesar ini. Banyak sekali faktornya saya yakin, tapi saya ingin ulas di sini dan semoga kita semua bisa belajar, saling bisa koreksi diri, karena itulah yang harus kita lakukan agar kedepannya kejadian-kejadian seperti ini bisa lebih ditanggulangi, lebih bisa diatasi, lebih cepat lagi agar tidak banyak korban-korban yang bertambah. Oke, yang pertama dari data yang tadi saya sebutkan itu semua bersumber dari media-media yang valid, ada dari detik.com, ada dari media-media yang lainnya juga, kawan-kawan. Nah, dengan data yang sebanyak itu, kawan-kawan, muncul pernyataan yang menurut saya sebenarnya ini tidak seharusnya ini muncul. Pernyataan ini agak aneh sih memang, apalagi munculnya dari seorang kepala BNPB gitu ya kawan-kawan, yaitu Letjen TNI Suharyanto. Ini menurut saya seharusnya Pak Suharyanto selaku kepala BNPB harusnya gitu ya, harusnya lebih memiliki empati, lebih memiliki rasa peka terhadap bencana yang terjadi dimanapun itu yang ada di wilayah Indonesia. Mau itu besar, mau itu kecil, tentunya harusnya rasa peka dan empati itu lebih dikedepankan dibanding misal seperti pernyataan beliau kemarin gitu. Ya kita lihat kan hanya mencekam di sosial media. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Ternyata kenyataannya ketika kita datang, kenyataannya lebih mencekam Bapak. Tolong gitu, itu jauh lebih mencekam daripada yang ada di media justru. Karena ibaratnya kalau semisal kita yang tidak terdampak gitu ya, kita lihat di HP gitu ya, terus media-media melansir kejadian tersebut gitu, bencana tersebut. Kita kalau cuma lihat dari HP ya nggak akan terlalu berefek yang gimana gitu ya, karena nggak langsung gitu. Meskipun saya yakin rakyat-rakyat di Indonesia ini ya, masyarakat-masyarakat yang di luar provinsi tersebut juga pasti merasa sedih, merasa kecewa juga gitu kan, karena sebagian dari saudara-saudara kita, sebagian besar dari saudara-saudara kita tuh banyak yang meninggal ujungnya, banyak yang menghilang, banyak yang luka-luka, bahkan rumah-rumahnya sudah tidak berbentuk lagi, bahkan ada yang pekerjaannya mungkin menjadi sopir truk di atas truk gitu kawan-kawan. Itu kurang mencekam apa gitu. Jadi menurut saya ini kepala BNPB seharusnya gitu ya, tidak mengeluarkan kata-kata tersebut gitu. Entah itu narasinya dikeluarkan atas dasar ingin memberikan rasa tenang atau bagaimana biar nggak riuh gitu mungkin ya. Tapi menurut saya itu pun tidak etis untuk diucapkan di momen-momen yang ini mencekam sekali. Ini sangat mencekam. Jadi dimohon banget gitu ya untuk para elit-elit juga ini, selain daripada kepala BNPB, seharusnya kalian jauh lebih peka, jauh lebih memberikan rasa empati. Karena lihat masyarakat di sana udah ada yang nggak bisa makan, minumnya juga minum air banjir, air yang udah menggenang, nggak bisa ngapa-ngapain, baju juga nggak punya. Terus kira-kira apakah masuk akal gitu disebutkan bahwa mencekamnya hanya di sosial media?
Oke, lanjut ya kawan-kawan. Selain daripada saya ini membacakan hal ini juga disoroti oleh figur lain gitu ya. Jadi di sidang MK gitu, hakim yaitu Pak Saldi Isro ya, kawan-kawan, itu juga menyoroti bahwa kepala BNPB itu tidak pantas untuk menyebutkan hal tersebut. Menyebutkan kata-kata mencekam hanya di sosial media itu harusnya tidak boleh gitu. Ini saya nih sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Dan itu kan sebetulnya kita berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah itu salah satu poin sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga Pak Wamenhan. Bayangkan kawan-kawan, sekarang ini ya, kalau memang tidak semencekam itu, lihat kawan-kawan apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi ada tagar gitu kan di Twitter, di sosial media manapun lah. Sekarang ramai sekali warga bantu warga. Kalian coba lihat kawan-kawan di story-story gitu ya. Public figure yang banyak bikin charity untuk Sumatera, untuk Aceh gitu ya. Coba lihat kawan-kawan, itu banyak sekali mereka yang peduli atas bencana sebesar itu. Bayangkan. Jadi ketika disebut tidak semencekam itu, bayangkan dana yang dikumpulkannya juga justru itu belum cukup untuk bencana sebesar itu. Itu belum cukup. Ferry Irwandi mengumpulkan tembus berapa M, 10 M, ada yang tembus 60 juta, ada yang tembus 400 juta, ada yang tembus berapa. Ketika warga bantu warga kayak gini, saya ingin nanya gitu ya, apa perasaan para elit yang ada di hati mereka gitu ya, apa perasaan mereka gitu melihat bencana ini menjadi ajang justru bikin rakyat justru makin tidak percaya kepada para elit. Ada yang dilihat turun ke sana, ini saya hargai juga nih, apresiasi terlebih dahulu, menghargai terlebih dahulu. Ada yang turun ke sana para elit juga ya, saya ada apresiasi, tapi tolong juga dilihat gitu ya, tidak perlulah menurut saya gitu, menurut saya juga tidak perlulah itu ada perlakuan seperti Pak Zulkifli Hasan gitu ya, membawa-bawa beras gitu yang ini. Kalau satu beras sih menurut saya sih nggak terlalu ini ya, 4 lah Pak gitu, kira-kira gitu. Ada ikan netizen ada yang menyebutkan bahwa itu pencitraan atau gimana, minimal kan kalau 4 kelihatan emang berat banget gitu. Jadi kalau emang mau disebut pencitraan kan berat banget gitu kan, jadi emang beneran berat dan mau bantu gitu. Kalau satu sih kayaknya nggak harus Pak Zulkifli juga bisa, yang lain itu mah ya. Terus juga ada juga yang jadi bahan meme-meme gitu ya, Pak Feral Bramasta, terus juga Bu Zita Anjani gitu ya. Saya di luar seperti netizen ya menilai tersebut, menurut saya nggak perlu lah kalau saya ya. Cuman menurut saya ada hal lain yang seharusnya bisa dilakukan lebih gitu oleh para elit tersebut. Khususnya Pak Zulkifli Hasan gitu ya. Terus juga ada Pak Raja Juli Antoni gitu. Terus juga ada Pak Bahlil gitu ya, yang disoroti juga oleh Caimin yang dibilang bahwa harus tobat nasuha gitu ya. Ini menurut saya elit-elit yang ada di petahana sekarang seharusnya ada nih. Misal gebrakannya gini lah, menurut saya dia gebrakannya bisa diambil contoh seperti ini. Ketika bencana ini terjadi, seharusnya bisa langsung diputuskan gitu. Ada satuan tugas atau ya seberapa kelompok gitu ya dari pemerintah dibuat gitu, taktis gitu ya. Untuk apa? Untuk menyalurkan bantuan yang ke sana gitu. Nah, satuan-satuan tugas ini selain daripada menyalurkan, ada yang mengawasi bener nggak sampai ke sana gitu. Jadi ada yang menyiapkan, nanti setelah disiapkan disalurkan, terus setelah disalurkan ada diawasi, terus diawasi diverifikasi ulang gitu kan, dikoreksi kembali apakah masih layak bantuan ini sampai ke sana atau enggak. Karena kalau enggak dilakuin seperti itu, lihat ketika diberi itu disalurkan, ada yang berasnya dilempar dari atas terus turun ke bawah, itu udah pecah kalau itu makannya gimana gitu. Terus makan beras yang udah jatuh berlebaran kayak gitu. Ini menurut saya nih yang harusnya pemerintah tuh peka gitu di situ.